Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaskar Tangguh Mandiri Health, selamat pagi. Apa kabarnya nih bro and sis yang sudah bergabung? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, kita berjumpa kembali di rangkaian acara Mandirin Health Leaders Talk Mindset. Kali ini merupakan seri ke-6, akan membahas 10 kompetensi BUMN, dan salah satu topik yang akan kita kulik hari ini tentunya akan sangat menarik dan menambah insight buat kita semua nih rekan-rekan. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tati Nurlela, saat ini sebagai Kepala Departemen Administrasi Korporasi. Saya akan menemani Bro and Sis dalam 2 jam ke depan. Kita lanjut lagi kepada topik bahasan kita mengenai salah satu kompetensi leadership BUMN, yaitu Managing Workplace Diversity and Organizational Capabilities, Exploring a Strong Connection. Nah, tagline ini menjelaskan bahwa managing diversity itu merupakan kemampuan how to mengelola, memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing perusahaan. Nah, intinya nanti pada akhirnya akan melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan proses dan hasil kerja. Nah, Bro and Sis, untuk membahas mengenai managing diversity ini, kita sudah kedatangan 2 orang narasumber kita yang tentunya sangat spesial sekali karena beliau ini merupakan salah satu pionir yang erat kaitannya dengan managing workplace diversity and organizational capabilities. Bapak, selamat sore. Saya senang sekali kedatangan Bapak sore hari ini. Kita dikawal nih, ada ya? Iya, dikawal dengan Mbak Raisa yang cantik sekali sore hari ini. Kegiatan olahraganya masih terus ya? Masih lanjut, Pak. Kita kan sering ketemu kalau Oh iya, betul ya. olahraga ya. Betul sekali ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu. Saya juga diajak. Waduh, boleh Bapak nanti ikut konfit ya Pak ya? Siap. Boleh. Baik Bapak, Bapak ini merupakan kali kedua, betul ya Pak, mengisi acara MIKTM? Ya, ini kali kedua. Yang pertama itu di bulan Agustus. Ya, MIKTM. Ya, kita program yang pada ini ya, berkala. Ya, sudah diatur dengan baik untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman dari direksi kepada jajaran Laskar Tangguh Mandiri Health, Bro and Sis semua. Iya Bapak, dan ini tentunya sangat berguna sekali Bapak bagi kami, memberikan insight-insight juga buat kami, dan pastinya kami berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kami peroleh dari MIKTM. Baik Bapak, untuk Raisa sore ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Sangat siap, Pak. Sangat siap sekali. Antusias ya? Ya. Baik. Nah, kita nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Harapannya nanti ini dapat memberikan informasi dan insight buat teman-teman semuanya. Nah, Bapak berbicara mengenai diversity, Bapak. Ini merupakan upaya untuk menghormati, menghargai, dan mendorong inklusi dari semua aspek keberagaman. Nah, kali ini yang menjadi pertanyaan pembuka Bapak, bagaimana Bapak mendefinisikan keragaman dan mengapa hal ini penting Pak untuk diterapkan di tempat kerja? Silakan. Terima kasih, Sis Ella. Jadi berbicara mengenai diversity, berbicara keragaman, itu adalah suatu keniscayaan dalam hidup kita. Baik kita hidup berbangsa, baik secara negara, apalagi secara global. Nah, negara kita aja sudah menunjukkan atau mencerminkan diversity yang sangat tinggi. Biarpun kita satu negara, keberagamannya itu dari mulai Sabang, kemudian di Sumatera aja, ke Jawa, ke Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu sudah menunjukkan banyak keragaman. Betul Bapak, latar belakang budaya. Latar belakang budaya, latar belakang suku, latar belakang agama, juga pendidikan itu sangat diverse. Nah, jadi itu suatu keniscayaan. Nah, itu dalam konteks kita bernegara. Kemudian
dari negara. Kemudian kita juga sebagai bagian dari masyarakat global, dari bagian dari globalisasi, kita juga kedatangan tenaga-tenaga kerja asing atau penduduk negara-negara asing atau turis-turis dari negara asing ke negara kita. Nah, itu beragam. Nah, itu pun sudah membuat kita diverse. Begitu juga kita sebaliknya. Kita ada yang umumnya ke luar negeri itu melanjutkan pendidikan, berwisata, atau sebagai diplomat, atau sebagai eksekutif. Nah, jadi diversity itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memang menerima ini sebagai suatu realita dan meresponnya sebaik mungkin. Ya. Baik, setuju sekali Bapak bahwa memang hal ini sudah menjadi natural ya Pak ya, Ya. mengenai keberagaman ini. Nah, kemudian pertanyaan yang sama Pak, saya izin ajukan juga kepada milenial. Nah, bagaimana Raisa memandang mengenai keragaman atau diversity ini? Oke, Ella. Melihat diversity, kembali ke konsep awal kali ya. Diversity ini adalah keberagaman, di mana artinya adanya perbedaan antara satu sama lain. Dan pada dasarnya kita tahu kita itu berasal dari budaya yang berbeda, agama yang berbeda, lingkungan yang berbeda, bahkan value dari masing-masing kita pun berbeda ya. Dan kenapa hal ini penting di lingkungan kerja? Kalau dari sudut pandang milenial nih ya Mbak, mungkin gambarannya adalah pada hakikatnya kita itu akan jauh lebih baik bekerja di tempat yang beragam, bukan seragam. Maksudnya gimana tuh? Contoh yang paling gampang gitu ya kita gambarkan adalah misalkan dengan adanya keberagaman departemen misalkan dalam suatu perusahaan. Mungkin di Intel misalkan isinya cuma orang-orang produk gitu ya, dimana bisa membuat suatu produk yang baik, yang unggul di pasaran, tapi siapa yang menjual? Siapa yang akan memasarkan suatu produk ini? Dan begitu pun sebaliknya, misalkan isinya adalah orang-orang yang handal dalam memasarkan produk, pintar gitu, sampai kejual itu suatu produk. Tapi apa produknya? Karena nggak ada orang produk. Dan dari sini inilah gunanya si diversity, di mana dari keberagaman ini kita ada satu sisi yang latar belakangnya yaitu misalkan memasarkan, pintar dalam menjual gitu ya, dan juga ada sisi lain yang handal dalam membuat suatu produk sampai produk itu tuh di produk unggulan di pasar. Dan di sini kita bisa mengkombinasikan kekuatan-kekuatan ini menjadi suatu profit dari suatu perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan ditanya definisi dan apa keuntungan dari suatu perusahaan dan kita melakukan ini, itu sih Mbak. Kenapa diversity itu Nah, sekali ya Bapak, ini kurang lebih Sama ya Pak definisi yang disampaikan. Nah, itu pembahasan mengenai definisinya dulu Pak. Kita berlanjut lagi mengenai yang lebih spesifik lagi nih Pak ya. Nah, konsep keberagaman ini sebetulnya kan luas sekali ya Pak ya. Cuman ada 2 poin yang harus di highlight, yaitu mencakup penerimaan dan rasa hormat ya Pak ya. Jadi acceptance dan respect gitu ya Pak terhadap perbedaan tersebut, betul ya Pak. Nah, perbedaan-perbedaan Pak yang kita alami atau yang ada di sekitar kita ya bisa jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada perbedaan ras, etnis, gender, usia dan sebagainya. Bahkan kalau di tempat kerja ya pastinya ada gaya kognitif, mungkin masa kerja juga bisa ya Pak bisa menjadi perbedaan juga, dan jabatan, kemudian fungsinya juga di organisasi dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu pertanyaan saya berikutnya untuk Pak Marihot ya Pak. Sebagai leaders, itu upaya atau langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang nyaman dan meningkatkan terus ya untuk mendevelop terus gitu ya di tengah keberagaman atau diversity ini Pak? Ya, terima kasih Sisela. Jadi sebagai leaders ya, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan acceptance dan respect ini. Nah, sebelum menjawab itu, saya juga perlu menyampaikan dulu ketika kuliah di program Magister Management sekitar hampir 25 tahun yang lalu, saya sudah membaca buku-buku tentang diversity ini.
Mhm. Nah, organizational behavior, kemudian mengenai ada di bahasa diversity. Nah, kemudian saya juga lihat beberapa iklan perusahaan-perusahaan global. Nah, di situ mereka sudah mencantumkan suatu kata yang ketika itu saya sudah menarik perhatian saya. Dibuat di situ adalah equal opportunity employer. Nah, Oke, artinya perusahaan yang memberikan kesempatan sama gitu. kesetaraan ya, Pak, Iya, ya? kesetaraan. Artinya itu berarti dia open, welcome, menerima siapapun yang eligible ke perusahaan tersebut, kepada posisi tersebut, kepada jabatan tersebut, Mhm. tanpa melihat latar belakang. Nah, artinya maaf seperti saya kulitnya nggak putih gitu, tetap bisa gitu kan. Gitu ya, Pak? Ya, gitu. Jadi kemudian apa namanya itu agamanya, Mhm. budayanya tidak seperti yang tidak dipermasalahkan. Bahkan Mhm. dalam hal-hal tertentu ada yang tidak perlu ditanyakan. Baik, gitu Jadi ya, Pak, ya? ya, jadi nggak perlu ditanyakan. Misalnya agamanya, gitu. Mhm. Artinya dilihat kemampuannya. Nah, saya sudah membaca itu dan saya lihat sudah cukup maju. Nah, memang kebetulan itu dari buku teks, artinya konteksnya dari luar, kemudian dari perusahaan-perusahaan luar. Artinya mereka sudah melakukan itu 25 tahun yang lalu. Nah, saya juga melihat negara kita, perusahaan-perusahaan kita, baik BUMN maupun swasta, sudah melakukan itu dengan progres yang baik. Mhm. Nah, jadi artinya kita pun sudah menyadari itu bahwa diversity itu realita yang tidak bisa kita bantah, tetapi harus kita terima. Karena kita juga bisa melihat bahwa diversity itu semakin diverse suatu perusahaan atau satu institusi, dia bisa mengumpulkan talenta-talenta, Mhm. kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan setiap talent ini, setiap employee ini sesuai dengan latar belakangnya. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, kemudian kita bisa juga kalau bergabung dengan beberapa latar belakang, baik itu karena latar belakang suku, budaya, agama, gender, asal usul, pendidikan juga, umur juga, Mhm. itu membuat kita bisa supaya kita bisa berlanjut, kita harus cari titik temu Mhm. gitu. Mhm. Kita berbicara kepada milenial, kita harus gaya milenial. Itu Betul. dari masalah diversity gender. Nah, kemudian berbicara, nah satu lagi saya bilang, kalau dulu di Indonesia mungkin di level manajerial atau senior manajemen atau BOD atau C level itu yang gender mungkin masih minim gitu ya. Oke. Artinya yang wanita, yang perempuan, Kesetaraan gender ya, Pak, ya? kesetaraan gender itu belum terlalu diperhatikan. Dan saya pernah bukan pernah, dalam tata kelola yang baik pun faktor kesetaraan gender ini artinya berapa orang ada atau tidak yang perempuan di situ atau wanita di situ, itu menjadi faktor plus juga. Gitu. Jadi artinya memang kita dengan fakta-fakta atau realita-realita ini memang kita harus menerima keadaan tersebut dan juga menghormati keberadaan masing-masing gitu. Baik, menarik sekali Bapak penjelasannya tadi. Jadi ternyata memang isu mengenai keberagaman ini sudah ada sejak lampau ya, Pak, ya? Pengalaman saya aja 25 tahun yang lalu ini Betul, sudah Pak. ini. Tentu Betul, Pak. bisa jadi orang yang duluan membaca mengetahui ini sudah mengetahui itu. Tapi yang jelas kalau seperti di luar, ini contoh saya ambil dari yang saya baca itu, contohnya adalah di Amerika ya, Amerika dari buku-bukunya itu, artinya mereka juga seperti kita, nggak satu sumber juga, nggak satu latar belakang juga. Nah, jadi berbagai latar belakang. Betul. Gitu. Khususnya ras ya, Pak, ya? Ya, ras terutama gitu kan. Nah, dan kalau mau diambil secara global, secara general, ya kenapa bisa unggul? Bisa jadi itu karena mereka juga mengambil talent-talent terbaik dari berbagai latar belakang atau sumber yang diverse itu. Baik, jadi kalau melihat pengalaman Bapak nih Pak yang cukup panjang sekali di dunia pekerjaan gitu Pak, dan juga membahas mengenai diversity ini Pak. Nah, sebagai yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun betul ya Pak ya? Sebagai generasi Z betul ya Pak ya? Generasi. Sama kita ya Pak. Nah, terus
ada nggak Pak pergeseran gitu dalam cara memandang keberagaman? Khususnya mungkin di Bapak juga kan pernah di beberapa wilayah juga ya Pak ya, di luar Jakarta. Seperti apa Pak di sana gitu? Ya, jadi memang kalau kita berinteraksi atau berada dengan rekan-rekan kerja, pimpinan ataupun kolega ataupun tim kerja seperti itu, tentu kita supaya bisa berjalan, menciptakan harmoni, kemudian penerimaan kepada masing-masing, tentu kita harus memahami mereka, sudut pandang mereka. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apa yang bisa, apa yang tidak, the do and don'ts untuk budaya tersebut. Misal, mungkin kalau di kita tidak tabu bilang berapa umurnya gitu. Gitu. Tabu ya Pak? Ya, kalau di Indonesia mungkin kurang proper. Kurang proper. Tapi kan setelah kita berinteraksi dengan masyarakat rekan-rekan kerja atau eksekutif yang di perusahaan dari luar, ya menanyakan umur itu sesuatu yang even kepada laki-laki tabu. Is a no ya Pak? Iya. Jadi dan tidak hanya kepada perempuan gitu, kepada wanita gitu ya. Nah, kemudian juga banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan kalau kita berinteraksi dengan beragam budaya gitu. Nah, contoh hal sederhana, ketika kita ini ya beberapa teman beriringan melewati jalan, melewati satu pintu, mungkin saya juga melihat sampai sekarang di kita itu kalau dia lewat, ya dia lewat dibukakan pintu, dia ditinggalin aja. Oh gitu Pak, ada yang begitu ya Pak? Di Mandiri Health masih ada nggak? Tidak ada tentunya ya Pak ya. Ada. Tangan dulu dong teman-teman. Itu hal sederhana kan. Nah, itu etika yang kita dapat, paling tidak yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui itu dari budaya luar, tanpa memandang jabatan. Artinya dibukakan pintu, dia buka pintu, dia tahan menunggu yang lain lewat. Nah, tetapi ada juga yang kurang pas, kita bukakan, dia lewat aja. Oh gitu Pak. Nah, harusnya kan berlanjut. Nah, kita bukakan, kita tahan, dia jalan, ya dibuka di ini untuk yang berikutnya gitu. Itu ya, nah, hal-hal seperti itu sebenarnya. Kecil ya Pak terlihatannya ya. Tapi kan itu bisa membuat celaka juga kalau ini kan. Iya betul Pak. Nah, gitu. Iya. Kalau misalnya dibukakan pintu untuk dia aja ditinggal, ya bisa kena ke yang di belakangnya gitu. Justru malah bahaya ya Pak ya. Bahaya. Nah itu mungkin catatan juga nih buat teman-teman semua ya. Lain kali kalau ada membukakan pintu tuh sekalian juga untuk yang berikutnya ya Pak ya. Baik Pak, menarik sekali, kembali lagi nih Pak ke pembahasan kita Pak mengenai diversity. Bahwa diversity itu membawa ide-ide baru dan sebagai jalan untuk membuka kreativitas ya Pak. Nah tidak terkecuali di dalam sektor bisnis juga gitu. Nah terhadap perspektif dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, maka organisasi itu akan menjadi semakin kreatif dan juga tangguh. Namun ini mungkin kendalanya kali ya Pak ya, jika tidak diterapkan secara hati-hati mengenai keragaman ini, dikhawatirkan nanti akan terjadi konflik gitu ya Pak ya. Kemudian juga ketidaknyamanan gitu ya. Tapi saya sih yakin bahwa di Mandiri Health belum pernah sih Pak terjadi seperti itu menurut pengalaman saya di sini. Ya. Dan pertanyaan saya ke Bapak Marihot, bagaimana Pak cara merangkulnya gitu loh, keragaman ini menjadi sebuah sarana untuk membawa ide dan inovasi buat perusahaan Pak. Ya, terima kasih Sis Ella. Jadi ini ke saya atau ada nanti ke Raisa, itu Sis Raisa. Yang ini Bapak dulu Pak. Saya dulu. Soalnya mudah, nanti kalau yang susah kita kasih ke Sis Raisa Pak. Biar beda perspektif ya. Iya Pak. Ini aja kita sudah diverse kan. Betul Pak. Diverse dari gender. Dari sisi gendernya, dari culture, betul, dari genrenya juga. Genre ya. Iya. Nah jadi pertama memang kalau kita berbeda ya, perbedaan diverse gitu ya, tidak sama, potensi konflik itu lebih terbuka. Gitu ya Pak. Ya, lebih open. Setuju, tetapi Pak. Kalau memang oleh karena itu kita memang perlu from the top bahwa
kita harus mengenforce dan mengendorse bahwa keragaman itu adalah sesuatu yang perlu baik karena kita memang ingin berkembang, bisa juga karena ditetapkan oleh regulasi atau memang ada himbauan supaya kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita memang harus melakukan edukasi terus-menerus. Dan kenapa kita menerima ini kita jelaskan. Kenapa kita menerima ini harus kita kemukakan. Nah, sehingga karena karena itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkirin gitu. Jadi memang kita dari atas di level apapun itu harus kita edukasi, kita lakukan edukasi. Dan kita juga mempelajari budaya-budaya tersebut. Nah, dan kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya mengambil contoh yang kebetulan dari luar gitu ya. Di kita itu kan sesuatu kan kita saling menghormati, ramah tamah gitu. Tapi kalau penghormatan kepada wanita dari bahasa aja mungkin kita harus kita harus mengakui bahwa dunia luar itu lebih advance. Ladies gitu first. Ya Pak, ladies first, gentleman gitu ya ladies Pak. first. Di mana kita itu budaya, apakah itu budaya kita? Tidak kan? Awalnya tidak, tetapi kita menjadi budaya dan itu sudah mulai budaya, ladies first gitu, walaupun tidak ini. Kemudian cara berbicara, you and I, nah selalu mendahulukan orang, mendahulukan ini gitu ya. I-nya artinya itu menunjukkan kita lebih memberikan kepada orang dulu, kepada rekan bisnis kah, kepada kolega kah, kepada siapapun gitu ya. Jadi, nah itu sesuatu yang bagus kita adopsi. Artinya ada value. Nah, jadi budaya itu juga membawa value, gitu, dan belief gitu. Nah, kemudian kita juga ini juga kalau misalnya dari ini kita juga sudah punya persepsi kalau untuk IT siapa yang kuat. Kalau misalnya kita berbicara secara global, orang apa yang kuat? IT, misalnya. Nah, mungkin India. Iya, betul Pak. IT. Nah, artinya ada hal-hal tertentu yang kita memerlukan keahlian mereka. Di beberapa perusahaan kita lihat IT-nya orang India gitu. Iya, betul Pak. Jadi artinya mereka punya kelebihan. Barangkali di suatu ketika juga kita di Mandarin Health memerlukan keahlian atau expertise atau talent tertentu yang perlu kita serap. Nah, diversity ini juga memungkinkan kita untuk bisa transfer of knowledge lebih cepat. Gitu. Misalnya kita pekerjakan, ada keahliannya. Biasanya kalau sesuai peraturan OJK-nya, kita kan sebagai lembaga jasa keuangan diatur POJK kan. Kalau kita mempekerjakan tenaga kerja asing, misalnya itu harus salah satu syarat yang saya pelajarin, saya ingat adalah harus ada transfer of knowledge. Nah, artinya itu cara untuk transfer knowledge juga kepada kita sehingga kita bisa bergerak lebih maju. Oleh karena itu tidak salah kalau ada penelitian mengatakan bahwa yang mempekerjakan multi atau beragam pegawai atau staf atau eksekutif itu bergeraknya lebih cepat, lebih maju dan lebih bertahan, lebih sustain. Oke. Baik, menarik sekali Bapak. Jadi intinya memang keberagaman ini tidak menjadi obstacle ya Pak ya, tidak menjadi halangan gitu ya, kendala buat kita, justru malah memotivasi gitu ya Pak. Memotivasi. Betul sekali. Baik, nah kalau pertanyaan berikutnya saya ajukan dulu buat milenialnya ya Pak ya. Silakan. Kalau yang ini mungkin versinya agak beda sedikit nih Pak pertanyaannya, karena kalau dilihat dari cara sosialisasinya kaum milenial, ini kan cukup menarik nih Pak. Baik itu di lingkungan kerja ataupun di lingkungan kesehariannya begitu. Nah, kadang-kadang mereka ini punya pandangan simpel begitu Pak, tapi maknanya kompleks. Contohnya yang lagi sekarang dilakukan adalah berjejaring ya, networking ya. Di mana saja. Nah itu Pak, ada tagline-nya itu Pak, berjejaring di mana dan kapan saja ya, begitu. Nah, jadi aku pengen tahu nih, tips-tipsnya dari milenial seperti apa sih merangkul keberagaman versi milenial. Oke, jadi share tips nih, izin ya Pak ya. Jadi Iya Pak, boleh ya Pak ya tipsnya kita dengar dulu nih dari milenial. mungkin kalau di sini ambil kata kunci dulu deh, berjejaring di mana saja dan kapan saja. Berarti
kalau kita mau mulai berjejaring di mana saja dan kapan saja, yang pertama kita harus siap di mana kita akan berjumpa dengan banyak orang yang pastinya beragam, dari latar belakang yang berbeda, budaya berbeda dan segala macamnya. Bahkan kita akan sering menjumpai pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Dan itu kita harus siap gitu. Dan mungkin kalau tips saya ya dari perwakilan millennials ketika mau memulai berjejaring di mana saja dan kapan saja, yang pertama adalah mencoba membuka diri. Mencoba membuka diri. So gimana tuh? Yang pertama mungkin kita perlu pahami gitu. Setiap dari kita itu unik, kita berbeda dan juga kita punya keunggulan masing-masing ya Pak. Lalu perbedaan ini malah jangan jadi halangan kita untuk bisa membangun suatu lingkungan atau networking gitu. Dan sisi lain selain kita bisa membuka diri, kita juga perlu memahami kenapa sih orang ini berbeda pendapat dengan kita. Lalu apa ya POV-nya mereka nih, kenapa bisa sampai berbeda pendapat sama kita. Nah, tips yang pertama kali dari saya adalah kita perlu menghindari namanya stereotype. Yaitu melabeling seseorang berdasarkan latar belakang budaya, baru bilang, oh saya orang ini gitu. Langsung kita Gitu ya? oh ini begini gitu. Kan sering banget ya ada yang Iya. langsung ngecap gitu, labeling. Dan itu menurut saya adalah hal yang mungkin receh gitu ya, tapi penting untuk kita mau memulai berjejaring di mana saja. Jangan sampai hal itu tuh kita lakukan malah pertama kali kita ketemu orang, kita langsung nge-labeling orang. Dan itu harus dibuang jauh-jauh gitu, hal itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita pertama harus punya skill untuk namanya memahami, menerima, dan juga meresapi gitu alasan kenapa bisa berbeda, lalu apa pandangan mereka. Jadi kita nggak terjebak sama pemikiran kita sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita mau memulai, baiknya sih dari situ. Itu tips yang simple dari saya sih Mbak. Menarik sekali ya Pak ya. Setuju Pak? Setuju, karena saya juga anak saya ada milenial. Wah. Waduh. Jadi share juga. Boleh di-share sosial medianya. Silakan Pak. Saya pertanyaannya. Boleh Pak, menanggapi pernyataannya Raisa. Ya, jadi saya kira bagus sekali ya. Artinya yang disampaikan oleh Sis Raisa itu ya sudah menunjukkan sesuatu sikap positive thinking. Ya, open mind gitu ya. Ya, artinya ketika kita mau membangun jejaring, pertama kita melihat bahwa jejaring itu perlu untuk kita. Baik kita secara pribadi maupun untuk kita bekerja di tempat kita bekerja dan juga untuk masa depan kita. Karena tidak ada orang bisa bekerja sendiri. Nah, jadi artinya apapun pekerjaan itu tidak ada yang memerlukan bantuan orang, kan? Jadi berjejaring itu sesuatu yang sangat positif. Nah, kemudian yang kedua yang saya catat ini, saya notes tadi dari Sis Raisa adalah bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, mesti welcome. Jangan berpikiran negatif, kalau seperti ini labelnya seperti ini sudah ya. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat positif sehingga menciptakan keterbukaan, ya, rasa hormat, penerimaan, dan juga saling sense of understanding, pengertian, saling Betul, Pak. pengertian, Setuju, Pak. gitu ya. Nah, kalau itu sudah bisa dicapai, muncullah trust. Nah, jadi kalau kita saling terbuka, menghargai, kemudian memahami, kita muncul trust, sehingga dengan trust ini kita bisa melakukan sesuatu lebih cepat, lebih banyak, dan juga lebih baik. Setuju Pak. Ya. Jadi harus dimulai dulu dengan trust sehingga nanti kolaborasinya jadi semakin kuat ya Pak ya, Kuat. untuk mencapai tujuan khususnya dari tujuan perusahaan ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya masih punya beberapa pertanyaan Pak. Udah siap ya, Pak, ya? Siap kata. Siap sampai malam Pak? Siap. Itu kan nggak kerja. Oh iya betul, setuju. Gitu ya. Baik, jadi kalau bicara mengenai keberagaman ini tentunya mempengaruhi cara pandang ya. Cara pandang bagaimana memandang diri sendiri tadi yang Raisa juga sampaikan juga ya. Terus bagaimana cara memandang orang lain gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi persepsi interaksi antar kedua belah pihak begitu ya Pak.
Nah, organisasi itu sendiri atau di perusahaannya Pak, mungkin banyak cara atau perlu adanya upaya gitu untuk menangani masalah-masalah seperti komunikasi, kemampuan beradaptasi, kemudian bagaimana melakukan perubahan secara efektif begitu Pak. Nah, dari kedua narasumber kita sore hari ini, boleh dong Bapak ya diceritakan kembali pengalamannya pada waktu bekerja dengan seseorang dengan latar belakang yang berbeda nih Pak gitu. Dan bagaimana Pak Bapak menanganinya? Ya, pertama ini karena menanyakan pengalaman gitu ya. Nah, kebetulan ada pengalaman gitu ya. Pertama ketika saya masih kuliah sudah di tingkat akhir, saya beruntung dapat kesempatan menjadi asisten dosen kepada dosen yang berasal dari orang Korea. Nah, jadi dari situ saya sangat beruntung karena di situ saya bisa mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan latar belakang yang sangat berbeda. Walaupun saya biasa dibilang orang Korea, orang Batak gitu, tapi beda juga, sangat beda dengan orang Korea aslinya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat dari itu orang Korea tersebut yang dia lakukan adalah semuanya well prepared, semua dipersiapkan dengan baik di depan. Gitu ya Nah, Pak. jadi untuk apapun hal yang sederhana. Kemudian yang kedua, selalu sangat memperhatikan waktu, baik memulai maupun menyelesaikan. Nah, ini dia pernah cerita, saya menghubungkan dengan cerita yang pernah disampaikan bahwa kalau dia di negaranya, terutama yang umur-umur ya SMA sampai mahasiswa atau sampai apa gitu ya, awal-awal yang masih muda di bawah 30 itu, karena ancaman itu selalu ada sehingga mereka dalam keadaan apapun 5 menit itu sudah harus bisa mengokang senjata, merangkai senjata dan mengokang untuk siap mempertahankan diri. Nah, artinya mereka memang sangat concern terhadap itu, sangat perhatian terhadap waktu, kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan mereka juga memiliki persepsi yang kuat, semangat yang kuat bahwa sumber daya bisa terbatas, tetapi kreativitas tidak. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ya Korea, dalam hal ini Korea Selatan, mohon maaf kalau saya merefer suatu negara gitu, karena itu pengalaman saya yang pertama. Mereka bisa produk-produk yang mereka hasilkan itu bersaing tidak cuma di negara mereka, tidak cuma di benua Asia, tapi seluruh dunia, gitu kan? Nah, untuk produk apapun gitu. Nah, tapi ini juga saya lihat ke diversity. Ternyata kita sudah sama-sama tahu semua merek handphone yang dari Korea gitu. Ketika saya berkesempatan ke sana ke Korea gitu, saya lihat yang programmer IT-nya itu tetap aja juga orang dari India banyak. Nah, gitu jadi ya, kita tidak bisa menafikan talent tertentu. Ada satu ini tertentu yang memang kuat gitu di satu budaya gitu ya. Nah, saya pikir, tapi artinya itu juga melengkapi kekuatan mereka gitu. Nah, kemudian di sana juga saya lihat ya banyak hal-hal positif, tetapi itu tadi selalu mempersiapkan diri, kemudian berpendapat positif di rapat. Jadi mereka kalau ada rapat tidak mau sekedar hadir gitu ya Pak. Tapi harus memberikan berbicara pendapat Pak ya. Dan memberikan kontribusi gitu. Baik. Nah, jadi itu sesuatu yang positif yang saya lihat dari mereka, dan sedikit banyak juga mempengaruhi saya untuk yang saya kira menambah atau mempercepat atau mempengaruhi saya juga gitu. Jadi awalnya memang tertarik Pak dengan budaya atau culture dari wilayah atau negara lain misalnya gitu ya Pak. Iya. Tapi pada akhirnya justru kita ingin meniru gitu ya Pak, karena mengambil sisi positifnya begitu ya Pak. Ternyata memang baik untuk diterapkan di kehidupan kita begitu ya Pak. Iya. Baik sekali. Nah, saya tambahkan satu lagi situ, kalau ini kelihatan disiplin salah satu mereka yang sangat kuat, disiplin. Nah, tetapi di tengah-tengah kelihatannya mereka yang serba mungkin bisa dilihat kaku atau terlalu serius,
mereka juga itu memiliki suatu budaya yang namanya nunsi. Apa itu Pak Nunsi? Nunsi itu kalau diterjemahkan sederhananya teposoliro. Nah, jadi tapi itu jauh lebih luas lebih ini. Misalnya gini, kita harus tahu mengatakan timingnya kepada seseorang, apalagi kepemimpinan atau rekan kerja. Pas nggak kita mengatakan pada saat itu, atau memang suasananya seperti apa. Jadi kita harus bisa membaca. Gitu. Baca apakah pas kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikan gitu. Nah, nunsi itu saya belum ketemu bahasa yang pas, tapi saya cari-cari kira-kira untuk mendapat gambaran teposoliro lah. Sense of understanding, pengertian gitu ya. Kita memahamin orangnya, memahamin yang mau kita sampaikan, juga lingkungannya, timingnya seperti itu. Baik, menarik sekali Bapak. Ini kurang lebih ada hal-hal yang kita bisa ambil ya dari pengalamannya Bapak Marihot ini. Nah, Pak, saya ingin mendengar dari sisi suara milenial ini nih Pak. Bagaimana Raisa di Mandiri Health, apakah ini pekerjaan pertama atau sebelumnya? Iya, pertama kali. Oh, pertama kali. Udah 3 tahun. 3 tahun ya di Mandiri Health. Jadi boleh juga ya Pak kita minta pengalamannya Raisa ketika bekerja di Mandiri Health, tentunya kan dengan keberagaman juga yang ada di Mandiri Health, dan bagaimana Raisa menangani hal ini? Mungkin kalau ditanya pengalaman jauh Pak Marihot ya. Saya Iya, betul. Mungkin ya tadi sudah disampaikan baru 3 tahun, mungkin belum banyak lah ya bumbu-bumbunya nih, belum ngerasain banyak gitu. Tapi kalau mungkin ditanya pengalaman ya Pak, mungkin pernah merasakan yang kita tuh belum siap menerima yang oh kok kayak gini ya, kok kayak gini, apalagi dengan ketemu orang-orang yang sifatnya judging. Oh itu salah, oh itu benar. Nah itu kan yang kadang kita jadi bertanya sama diri kita, kenapa budaya saya disalahkan gitu? Apakah memang harus ada yang membenarkan, ada yang bilang salah? Jadi kan kita jadinya bingung sendiri ya, galau sendiri. Kenapa ya kok budaya saya salah, harus dibilang salah atau betul gitu? Padahal kan emang mungkin berbeda-beda gitu. Tapi yang saya pelajari dari kantor InHealth tentunya, saya waktu itu mungkin posisi lagi galau gitu. Nah leader saya saat itu bilang, karena dia mendengar hal itu cuma mau bilang gitu, menanggapi hal simpel tapi bagi saya membuat saya ke depannya jadi oh oke, saya akan menggunakan prinsip itu. Jadi leader saya waktu itu hanya bilang, kadang it's okay kok untuk agree to disagree. Kadang banyak hal di luar sana yang kita mungkin gak sependapat, tapi kita menyetujui aja untuk tidak setuju akan hal itu. Jadi mulai dari situ yang tadinya mungkin kayak berpikir kayak apa nih gini, kok harus ada yang betul, ada yang salah, mana yang benar gitu. Dan dari situ mulai mencoba membuka diri gitu ya. Oh oke, kita dengerin aja dulu ini. Alasannya apa sih dia bisa melabeling atau ngejudge seperti ini. Mungkin ada sisi lain yang kita bisa ambil sisi positifnya seperti ini. Seperti itu sih. Menarik sekali. Saya jadi kepingin tahu sebetulnya ini leadernya Raisa yang mana ya? Ada nggak ya di peserta online kita? Coba say hi dulu leadernya Raisa. Saya juga Ternyata tanya siapa. Iya betul. Jadi memang banyak memberikan influence positif ya terhadap Raisa. Bagus banget dong Pak, kita punya salah satu leader kita ternyata bagus sekali gitu menurut timnya gitu. Baik. Bapak lanjut lagi Pak tadi mengenai. Tapi sebelum dilanjut. Oh boleh Bapak silakan. Saya menanggapin yang si Raisa. Seru ya Pak tadi ya Pak. Jadi ini juga artinya kalau sampai bisa mendapatkan sesuatu yang valuable, yang harga dalam hubungan bekerja antara leaders dengan tim, ya itu sudah sesuatu yang sangat bagus ya. Menarik sekali. Terima kasih Bapak. Kemudian Pak, ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Pak ya? Bagaimana Pak cara mendorong keberagaman ini di lingkungan kerja sehingga tim merasa dihargai Pak? Karena adanya perbedaan-perbedaan ini, bagaimana cara kita, bagaimana si leader ini gitu mendorong keberagaman dan inklusi di lingkungan kerja, gitu Pak? Ya, terima kasih si Sela. Jadi bagaimana kita mendorong tim supaya kita bisa menerima keberagaman ini? Pertama, sebagai leader,
kita itu harus memberikan satu pemahaman, edukasi atau juga pengertian kepada kepada tim kerja kita untuk menyatakan bahwa bahwa diversity ini memiliki banyak nilai positif. Nah, kita memiliki nilai positif dan baik dari segi ketentuan, dari segi realita, dari segi fakta seperti itu, dan juga kita menunjukkan bahwa kita juga mengharapkan setiap latar belakang ini, setiap diversity ini, perbedaan-perbedaan ini menghasilkan atau memunculkan suatu kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, dan juga bisa menggambarkan suatu keputusan, suatu strategi, suatu goal itu bisa dicapai lebih cepat, lebih baik, lebih lengkap kalau itu mendapatkan berbagai perspektif yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Bisa jadi, bukan bisa jadi, karena kita ini hidup dalam suatu lingkungan usaha yang ada produk dan layanan yang kita jual. Siapapun kita ini tidak ada produk yang tidak kita jual. Tapi masalahnya adakah di internal untuk layanan kita, untuk keluar berupa produk dan jasa kepada badan usaha atau nasabah atau customer. Nah, mereka juga perlu melihat itu. Ya. Nah, jadi seperti di kita sangat penting disebutkan istilahnya itu label halal, ya, atau yang syariah. Itu hal-hal seperti itu juga perlu. Nah, jadi artinya kita memahamin apa yang menjadi concern-nya atau menjadi atensi atau perhatian dari customer kita. Nah, jadi artinya kita harus bisa menunjukkan aspek positif dari keberagaman ini. Nah, jadi itu yang paling penting dari leader dan itu harus diulang, diedukasi, di-endorse seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita menyadarin keragaman itu sangat banyak nilainya. Sangat banyak manfaatnya. Nah, saya ambil contoh. Saya pengalaman saya ya, pemahaman saya gitu ya. Kalau kita memahamin bahasa lain di luar bahasa kita yang sudah kita kuasain. Kita ini kan di Indonesia ini paling tidak kita itu minimal menguasai 2 bahasa seharusnya. Betul Pak, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Satu lagi bahasa ibu. Bahasa ya, betul, bahasa daerah ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, kalau dia beruntung sekolah di luar daerahnya ya bahasa yang dia itu. Betul. Nah, saya biarpun tidak fasih bahasa Jawa bisa saya paham. Oh gitu Bapak. Nah, kalau kita memahamin bahasanya, kita juga lebih memahami budayanya gitu. Betul. Nah, jadi kita juga bisa lebih berinteraksi. Nah, ini saya ambil contoh pengalaman saya ya, pemahaman saya. Kalau kita memahamin bahasa Inggris gitu ya, ini dengan asumsi bahasa Indonesia sudah lolos. Gitu. Kalau kita memahamin satu bahasa lagi, saya ambil contoh bahasa Inggris gitu ya. Itu cara berpikirnya, sistematikanya, itu menurut saya ya, itu bisa lebih bagus. Gitu ya Pak? Iya. Gimana tuh Pak? Jadi artinya karena kalau bahasa Inggris itu sebenarnya sistematis dan gampang ditarik ininya. Ada logikanya, root-nya. Jadi kenapa ini seperti ini? Kemudian menyampaikan sesuatu itu juga bisa lebih precise, singkat, lugas tapi ya Pak ya. Lugas gitu. Nah, jadi langsung to the point. Nah, tapi bukan berarti bahasa kita tidak bagus, bukan konteks itu. Nah, bahasa kita itu banyak untuk menunjukkan rasa, gitu kan. Nah, itu juga kita perlukan. Nah, jadi kalau ada orang menguasai lebih dari bahasa yang sudah seharusnya dia kuasai, itu sangat bagus. Nah, ini saya ambil contoh bahasa Inggris saja. Ya. Nah, juga membantu ya Pak ya nanti di sangat lingkungan membantu. bekerja ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, kalau dari sudut pandangnya milenial seperti apa? Mungkin leaders yang ada di Mandiri Health juga ingin mengetahui apa sih yang diharapkan dari tim di unit kerjanya terhadap leadernya begitu. Berarti contohnya seperti apa sih bentuk bisa menghargai dan juga menghormati leaders gitu ya. Pastinya kita punya cara masing-masing sebenarnya untuk bisa menghargai, menghormati leaders, dan tentunya saya sebagai pegawai gitu ya, pastinya punya cara juga untuk bisa menghargai dan menghormati leader saya.
Mungkin di sini kita perlu pahami dulu terlebih dahulu di mana kita itu datang dari generasi yang berbeda. Saya dengan leader saya gitu. Setuju. Dan dari generasi yang berbeda ini mempunyai pola berperilaku yang berbeda juga. Mungkin it's okay kalau saya gitu tiba-tiba nelpon gitu ya. Tiba-tiba nelpon urgent atau enggak urgent gitu. Tapi leader saya mungkin punya lebih seneng ketika di make sure dulu. Pak, Bu, boleh Bisa izin telepon, ditelepon, saya izin dulu telepon gitu ya. urgent gitu. Dan dari situ kita pelajari perilakunya leaders, lalu baru kita terapkan ke diri kita. Jadi itu menurut saya termasuk salah satu cara untuk bisa menghormati dan menghargai leaders. Dan selain itu ada juga cara lain. Gimana tuh? Yang kedua mungkin cara lainnya adalah berhubungan sama peraturan perusahaan pastinya. Peraturan perusahaan kan ada yang namanya alur koordinasi. Dan di alur koordinasi itu misalkan kalau saya posisi sekarang staff, di atas saya ada kepala departemen, di atasnya lagi ada kepala divisi. Nah, dengan situasi apapun mencoba untuk tidak pernah tiba-tiba meloncati, misalkan ada informasi sepenting apapun, nggak langsung nih loncat ke kepala divisi. Overlap gitu. ya. Jadi harus ke kepala departemen dulu. Mungkin nanti kalau mungkin tidak bisa gitu ya, kita baru eskalasi ke kepala divisi. Dan menurut saya itu sesuatu yang bisa dianggap sebagai menghormati dan menghargai. Karena mungkin teman-teman millennials yang di sini mungkin pernah menjalani hal itu gitu ya, langsung ke Kadif misalkan. Mungkin alasannya ya pengen solving problem secara cepat gitu ya. Tapi kita juga mungkin tujuannya baik ya mungkin tujuannya ya. baik, gitu. Tapi kita juga perlu paham gitu. Kita punya leaders gitu. Kita harus menghargai dan menghormati beliau terlebih dahulu, baru setelah itu ayo kita bareng-bareng eskalasi ke yang lebih di atasnya lagi. Itu mungkin cara saya untuk menghormati, menghargai leader saya. Setuju Raisa. Jadi memang leader yang diharapkan memang seperti itu ya. Dan memang Raisa juga berusaha untuk memahami gitu ya Pak. Balik lagi tadi konsep yang Bapak sampaikan tadi, understanding ya Pak ya. Sehingga nanti sinerginya atau kolaborasinya semakin kuat lagi begitu Pak. Pembahasan kita semakin menarik nih Pak. Ya. Sepertinya masih banyak lagi Pak yang kita ingin tahu nih Pak mengenai managing diversity ini Pak, khususnya di dunia pekerjaan begitu ya Pak. Nah, satu hal nih Pak, kalau boleh nih Pak ya, izin saya mengutip artikel yang dipublish oleh Harvard Business Review Pak, mengenai new paradigm for managing diversity. Jadi dikatakan bahwa a more diverse workforce will increase organization. Nah, artinya tenaga kerja yang lebih beragam tentunya akan meningkatkan efektivitas dari organisasi itu sendiri. Nah, singkatnya ini artikel tersebut mengklaim bahwa keragaman akan baik untuk bisnis, Pak. Nah, menurut Pak Marihot bagaimana mengenai statement ini, Pak? Ya, terima kasih Sis Ella. Jadi saya kira ini kan sudah berdasarkan riset ya. Itu apalagi dari Harvard gitu ya. Jadi ini sesuatu yang saya lihat di kenyataan, bukti empiris juga demikian. Nah, jadi kalau hasilnya itu seperti yang sudah juga pernah saya baca, bahwa kalau yang semakin diverse, semakin beragam, baik dari sisi gender maupun culture, itu menghasilkan profit yang lebih baik dan sustainability yang lebih sustain gitu. Nah, jadi itu memang itulah manfaat positif dari diversity. Artinya bisa menghasilkan inovasi yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, profitabilitas yang lebih sustainable gitu. Saya kira saya sangat setuju dengan pernyataan dan riset tersebut bahwa diversity itu mendukung produktivitas, profitabilitas juga. Nah, kira-kiranya bisa ya Pak diterapkan di Mandiri Inhat ya Pak ya? Harus bisa diterapkan. Baik, setuju Bapak. Nah, kembali ke suara milenial nih Pak ya. Jadi seperti kita tahu ya, sesuai dengan genrenya bahwa generasi ini kan cenderung bentuk komunikasinya yang tidak terlalu formal ya Pak. Mungkin beda dengan seperti kita ini Pak Gen Z ya Pak ya? Seperti saya lah. Oh iya, oke. Kita masuk dalam Gen Z ya Pak ya?
Oke, mungkin tapi lebih bersahabat mungkin ya, lebih akrab begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana reaksinya, Raisa ya, jadi kalau melihat rekan kerja bahkan atasan yang, apa namanya, melakukan atau mengatakan sesuatu yang sifatnya rasis begitu, atau mungkin juga bisa diskriminasi disabilitas atau kemampuan juga bisa ya Pak ya, atau sesuatu yang nggak pantas gitu. Raisa memandang itu seperti apa? Dan bagaimana caranya Iya, gitu ya, bagaimana cara? menanggapi itu. Betul. Eh, itu sesuatu yang kita nggak bisa atur sebenarnya, karena kita pasti akan berjumpa dengan banyak banget orang yang mungkin pemahaman atau pandangannya tentang diversity mungkin ya belum gitu ya. Tapi pastinya kalau mendengar nih teman kantor tiba-tiba ada yang rasis seperti itu, pasti satu hal yang bisa saya lakukan mungkin cuma bisa mengingatkan. Tapi juga dengan etika yang baik, jadi nggak tiba-tiba di depan umum ngasih tahu marah-marah, judging gitu, enggak. Nanti ada waktunya kita bisa berdua kasih tahu kayak, aduh ini nggak enak nih didengarnya. Gitu. Iya. Mungkin ngasih tahu lebih dengan cara yang enak aja, kita lagi makan bareng, lagi berdua, kita kasih tahu. Karena mungkin selebihnya itu kembali ke personal itu sendiri gitu ya. Apakah dia tetap mau melakukan itu atau ya dia mau mendengarkan gitu. Oh oke, itu ternyata nggak baik ya kalau dikatakan di depan umum atau terlalu rasis. Seperti itu sih. Oke, jadi balik lagi nanti ke kepribadiannya Betul. dia itu sendiri ya. Oleh kita berusaha untuk mengingatkan begitu ya Raisa. Namun balik lagi, cuma ada baiknya juga buat kita semuanya Bro and Sis menghindari hal-hal seperti itu ya Pak ya. Ya, Heeh. itu harus kita pelajari, makanya ada rule yang perlu kita pahamin. Ketika kita berada di suatu tempat yang baru, yang asing, yang baru dengan ini di tempat yang baru lah ya, atau kita berada dengan orang baru yang berbeda culture-nya, yang diverse gitu, kita setidaknya sudah harus mengetahui seperti yang tadi saya bilang itu the do and the don'ts, apa yang bisa, apa yang jangan. Gitu. Nah, contoh-contohnya itu tadi menanya umur, menanya apakah sudah menikah, mengatakan sesuatu, kemudian ini menunjukkan, kalau nggak salah untuk menyatakan gemuk itu kan paling udah juga pantang kan, tapi itu Jangan Pak. Nah itu ada satu istilah untuk kata pemilihan kata juga itu sudah ini kan. Dulu kan orang yang tidak lahir sempurna itu disebut cacat. Sekarang disabilitas. Different ability. Ya. Ya, different ability. Nah, juga cara kita berinteraksi di budaya tertentu mungkin kalau kita berbicara tatapan gitu kurang sopan. Iya. Gitu ya Pak. Tapi ada di budaya tertentu kalau kita tidak menatap, justru tidak sopan ya. Tidak memperhatikan ya Pak ya. Atau apa namanya itu? Memberikan tidak yakin, tidak sopan, tidak dapat dipercaya gitu. Oke, mengabaikan jadi juga. Tergantung bagaimana kita menyesuaikan itu. Nah, saya pun yang terlahir dari orang Batak di tanah Batak gitu, kalau dengan gaya saya, dengan culture saya bikin terus seperti ini, mungkin saya akan banyak mentok-mentoknya, ke sini mentrok, karena mungkin cara berbicaranya kah, atau tekanannya kah, atau tatapannya kah. Jadi saya juga harus menyesuaikan. Dan itulah saya bilang tadi, kita di Nusantara ini juga sudah menggambarkan diversity yang lengkap. Setuju kali Pak. Baik, tadi saya coba mengambil tadi yang Bapak sampaikan Pak mengenai di kekurangan ya atau disabilitas tadi Pak. Kita mengetahui bahwa sebenarnya di luar sana banyak loh Pak penyandang disabilitas yang memiliki kualitas tuh nggak kalah dengan kita-kita ini gitu ya. Nah, mungkin di beberapa perusahaan sudah ada Pak yang mempekerjakan pegawai yang disabilitas seperti ini Pak. Nah, kalau di InHealth sendiri Pak, dalam rangka mendukung diversity ya mungkin ya barangkali ya Pak, ada nggak Pak nanti ke depannya gitu InHealth juga akan mengadopsi tenaga kerja yang memiliki keterbatasan seperti ini Pak? Ya, saya kira ini pertanyaan menarik dan kita juga tidak bisa memungkiri fakta bahwa dalam kehidupan kita bisa melihat atau di lingkungan kita ada yang difabel, different ability. Nah, masalah perbedaan aja, bukan gitu kan, perbedaan kemampuan gitu. Nah, yang dulu dibilang itu cacat, kalau kita pakai tuna gitu ya. Nah, tunagrahita, tuna wicara gitu-gitu.
Nah, secara karakteristik pekerjaan terbuka kemungkinan untuk mengakomodasi mereka. Nah, misal, ini misal ya, contact center. Itu kan kalau different ability-nya misalnya dalam hal katakanlah misalnya anggota tubuh yang tidak sempurna, jalan, mungkin kemampuan bicara, tidak tertutup kemungkinan. Dan kita kan ada berapa itu kontak yang di kontak center kan. Nah, dan saya lihat di induk kita di Bank Mandiri juga sudah ada yang dipekerjakan. Oh begitu Pak. Ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan itu. Dan saya juga baru baca artikel di Kompas, ada orang yang kalau di situ difabelnya disebut tunarungu dan tunawicara. Tapi dia baru bisa, bukan baru bisa, sudah lulus dari kuliah dengan jurusan yang tidak ringan, teknik informatika. Oh iya. Dengan nilai 3,2 dari skala 4 IP-nya. Baik ya Pak ya. Kemudian dia sekarang bisa ngajar. Nah, ngajar tanpa bicara itu bagaimana? Pakai visual. Nah, jadi artinya yang difabel ini juga terbuka kemungkinan. Tentu kita sesuaikan dengan keberadaan kita, apakah baik buat dia, apakah baik buat kita. Company juga ya Pak ya. Jadi yang seperti itu juga ini. Dan kita juga kalau yang difabel itu kalau diperhatikan dan dididik, dirawat dengan baik, biasanya mereka memiliki suatu keahlian. Ada kelebihannya tersendiri ya Pak ya kelebihan. justru ya. Baik. Menarik sekali Bapak. Tadi kan di awal kita sudah ada tayangan video Pak menjelaskan mengenai DEI Pak. Ya. Konsep DEI, diversity, equity, inclusion. Nah, sebenarnya kan ini melibatkan keberagaman, kesetaraan dan inklusi ya Pak ya sebagai nilai inti dari corporate culture gitu. Nah, apakah konsep DEI ini Pak sudah sesuai dengan budaya perusahaan di Mandiri InHealth Pak? Jika iya mungkin bisa disampaikan contoh penerapannya seperti apa Pak? Oh ya. Nah, jadi DEI, diversity, equity, dan inclusion. Nah, jadi kita memahamin kalau diversity itu keberagaman. Nah, kalau keberagaman kita sudah melihat. Kita di setiap level itu kita sudah beragam. Nah, tapi secara umum dulu. Dari sisi gender, mungkin setahu saya ya, saya sudah dengan pengalaman saya walaupun tentu jauh lebih banyak dan lengkap, tapi saya lihat di Mandiri InHealth ini satu perusahaan, waktu saya di Bank Mandiri, selain Bank Mandirinya juga banyak menangani nasabah, berhubungan dengan stakeholder. Rasa-rasanya masih jauh lebih dominan wanita. Oh iya Pak. Kalau di InHealth itu dominan, tadi saya bilang dominan Wanita, seharusnya dominan pria Pak ya? Dominan pria. Okay. Dominan pria. Nah, kalau di InHealth bagaimana kalau Pak? Kalau di InHealth bukan sebagai itu bukan cuma banyak tapi mengungguli gitu. Mendominasi Pak ya. Secara jumlah 54%. Lebih tinggi Pak ya, lebih banyak ya. Ya, yang wanita yang lebih tinggi gitu. Okay. Jadi 50%. Bangga ya kita ya. Dan itu menyebar di semua level manajerial. Oke, baik. Sampai dengan ke tingkat direksi ya Pak ya? Direksi dan komisaris. Komisaris betul Bapak. Nah, komisaris kita itu 50%. Gitu kan. Setuju Pak. Di direksi 20%. Nah, kemudian di level L2 itu dominan. Jadi kalau kita misalnya ada meeting atau rapat dengan beberapa L2 itu cuma kita yang paling ganteng gitu. Ada pria sendiri gitu ya Pak ya? Sendiri. Oke. Kita misalnya karena kaitan pekerjaan kita mengundang divisi ini ya, wanita semua gitu. Nah, jadi dari segi diversity itu sudah nyata-nyata kita melakukan mengimplementasikan dari gender, dari pendidikan, dari latar belakang gitu. Nah, jadi ya sudah sangat terbukti. Nah, kemudian equity ini kan kesetaraan. Betul Pak. Nah, kesetaraan itu artinya kita tidak ada kebijakan yang membatasi bahwa ke sini harus laki-laki, harus pria gitu ya. Tapi siapapun yang memiliki kemampuan gitu. Nah, oleh karena itu sudah terbukti. Makanya di setiap level apapun
Kalau dianggap kita starting pointnya di L4, nah di L3 itu sudah saringan kan. Nah sudah saringan, ya kita bisa melihat sudah sangat banyak yang wanita naik lagi ke L2, naik ke L3, ke L1, segitu. Nah jadi tidak ada pembatasan. Equity itu artinya kesetaraan, keadilan. Betul, ya, Pak. keadilan dalam arti adil. Makanya walaupun kita tidak mengatakan seperti yang saya sebutkan di awal, kalau dulu suka saya lihat itu ada perusahaan itu yang saya bilang tadi equal opportunity employer. Nah itu selalu bikin walaupun kita tidak nyata-nyata membuat seperti itu, nyatanya kita mempraktekkan. Dan satu lagi mengenai inclusion, kita juga tidak pernah membatasin dari mana kita menerima, tapi terbuka. Gitu. Jadi untuk semua hal terkait diversity, Mandiri in Health bukan sekadar sudah bisa mengikuti, tetapi sudah melakukan banyak langkah maju dan langkah terdepan. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Mandiri in Health. Saya terus terang Pak merasa bangga loh Pak menjadi bagian dari Mandiri in Health. Ternyata 54% dari pegawainya itu adalah perempuan ya Pak ya. Saya sebagai perempuan sangat bangga sekali. Tepuk tangan lagi dong buat Sri Kandi Mandiri in Health. Kemudian pertanyaan untuk Bapak nih Pak. Keberagaman ini kan digambarkan sebagai multicultural. Tadi di awal Bapak ada banyak tuh menceritakan mengenai multicultural. Nah, dalam praktik bisnisnya menurut Pak Marihot, apa hal yang baik untuk keberagaman multicultural di tempat kerja? Jadi apakah ini merupakan hal yang baik Pak kalau terjadi multicultural gitu Pak? Ya, jadi yang saya sampaikan di sini mungkin biar gampang kita ambillah taman bunga gitu. Bunga kalau satu jenis mana lebih bagus daripada satu warna daripada warna-warni, colorful, kemudian apa namanya itu, yang ini warna yang merah, yang kuning, yang putih ya Pak, jenisnya juga beda-beda ya Pak. Jadi lebih indah Pak ya? Ya lebih indah. Betul. Nah jadi bunga itu membawa warna dalam kehidupan kita dalam bekerja. Kalau ibaratnya kita gambarkan culture atau diversity ini sebagai bunga yang berwarna-warni, nah kita bisa melihat gitu. Nah jadi teman kita itu juga menjadi bunga atau warna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan perjalanan perusahaan, dalam gambaran perusahaan gitu. Jadi apa namanya, dengan ilustrasi itu, multicultural itu nyatanya saya yakin jauh lebih bagus, lebih indah, dan lebih bertahan, lebih berkembang. Setuju Pak. Jadi memang multicultural di tempat kerja juga memang penting ya Pak ya, saling mengisi gitu ya Pak, harmonis gitu Pak. Nah saya mau menyampaikan pertanyaan yang sama Pak untuk milenial ya Pak, izin Pak. Bagaimana Raisa memandang keberagaman multicultural di perusahaan? Menurut saya sebenarnya setuju banget sama Pak Marihot, ini kayak udah diwakilkan banget sama Pak Marihot. Padahal kita nggak ada janjian kan? Iya Pak. Kita duduk di sini beberapa jam ternyata sudah mulai harmonis nih Pak. Iya sangat Pak. Iya Pak, setuju Pak. Mungkin kalau misalkan ditanya penting nggak sih suatu perusahaan itu punya multicultural gitu, menurut saya tuh sangat amat penting. Karena multicultural itu kadang juga menggambarkan target market kita. Banyak banget iklan di luar sana yang mempromosikan multicultural gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat tuh aware kayak, oh produk ini ternyata menggambarkan multicultural. Jadi stigma atas orang masyarakat di luar sana, atas perusahaan atau produk yang lagi dijual juga jadi positif gitu. Dan kalau melihat sisi lain dari multicultural ini seperti apa, yang artinya karyawan kita dari macam-macam culture gitu ya. Karena tadi kita sebut target market kita juga multicultural, jadi kalau kita lagi discuss gitu ya untuk solving problem, dan teman-teman kita nih yang berasal dari berbagai macam culture, itu sifatnya udah mewakili value dan budaya mereka masing-masing. Mereka bisa cerita, oh kalau di tempat saya tuh kayak gini. Jadi ibaratnya kita memperkaya ide-ide untuk mempermudah kita brainstorming, lalu juga kita bisa mengambil keputusan tuh udah secara kompleks gitu. Karena kita udah melihat, oh dari sisi sini begini, dari sisi yang A begini. Jadi
mempermudah kita dan juga mempercepat mengambil keputusan, dan menurut saya itu sangat amat penting sih suatu perusahaan punya multicultural. Oke, very insightful ya Pak ya. Setuju ya Pak dengan pernyataan? Setuju sekali. Sayang sekali waktunya sudah habis Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Perpanjang sampai malam gitu. Boleh sih Kan Pak, kebetulan biasanya itu kan Iya. God, it's Itu Friday. Betul Pak. penting. Tapi saya mau mengingatkan nih Pak, kalau untuk waktu Indonesia bagian timur itu sudah +1 ya Pak ya Timur jamnya. dua. Kenapa Pak? 2. 2 ya begitu. Nah sehingga kami mengucapkan terima kasih banyak nih Pak atas kehadiran Bapak di acara MILTM ini. Juga Raisa, thank you so much ya. Mudah-mudahan kita semua jadi memiliki pemahaman yang lebih baik Pak, bagaimana cara mendukung keberagaman atau diversity ini di lingkungan kerja kita masing-masing. Sebetulnya masih ada 150 pertanyaan Pak buat Pak Marihot dan juga buat Mbak Raisa ya. Tapi waktunya sudah sangat singkat sekali nih Pak. Sudah harus selesai sampai di sini. Tapi kami berharap nanti ke depannya akan ada lagi sesi-sesi seperti ini ya Pak ya. Yang akan membawakan mengenai kompetensi dari leaders dari BUMN ya Pak ya. Baik, sebagai penutup akan saya sampaikan bahwa diversity atau keberagaman memang suatu hal yang tidak dapat dihindari, terutama di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Namun dengan adanya perbedaan yang disebabkan dari keberagaman juga dapat meningkatkan produktivitas, dan tentunya hal tersebut bagaimana seorang leader dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik. Nah, demikian Bro and Sis, rangkaian acara Mandiri in Health Leaders Talk Mindset Series 6 dengan topik Managing Workplace Diversity and Organizational Capabilities Exploring a Strong Connection. Hari ini setelah selesai, semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini dapat bermanfaat buat kita ya, dan menjadi insight gitu, dan diterapkan di diri sendiri dan juga di unit kerja masing-masing. Demikian kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Marihot dan Sis Raisa yang telah hadir di acara sore ini, dan juga Bro and Sis yang telah memeriahkan rangkaian acara sore hari ini. Menurut perjumpaan hari ini, saya Tati Nurlela sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan pada saat berlangsungnya diskusi, dan saya mewakili seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.